Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bagian ini kita masih melanjutkan pembicaraan tentang integral fungsi kompleks. Ya. Jadi saya akan mulai dengan membicarakan implikasi ya akibat berlakunya teorema fundamental kalkulus seperti yang sudah kita bicarakan pada bagian yang lalu itu. Ya. Jadi kita misalkan ya. Jadi ya, f ya itu fungsi kompleks gitu ya, fungsi kompleks kompleks ya dan ya Z1, Z2 itu anggota atau berada di ya, dalam wilayah ya, keanalitikan fungsi f. Ya tentu saja Z1 dan Z2 itu ada di domain f itu ya, dan kebetulan berada di wilayah keanalitikan fungsi f tersebut ya. Oke, jadi situasinya seperti ini ya. Jadi misalnya ini wilayah keanalitikan ya, seperti yang dulu wilayah keanalitikan itu kita beri notasi W ya. Jadi wilayah keanalitikan atau W ya, wilayah di mana fungsi f itu analitik di situ ya. Nah kemudian Z1 itu ada di situ dan juga Z2 itu ada di W itu ya. Oke. Nah kemudian seandainya ya, jadi kita ambil sembarang Z0 ya, itu ada di W juga ya, ya. Maka kemudian berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan di bagian yang lalu ya, terkait dengan teorema fundamental kalkulus ya, maka kita bisa menghitung ya bahwa f Z2 ya dengan f besar itu adalah antiderivatif ya bagi f kecil ya. Jadi df besar per dx per dz ya itu sama dengan fz ya. Oke, jadi itu bisa kita hitung ya sebagai integral ya, z0 sampai dengan z1 ya, fz dz gitu. Nah tentu saja lintasan yang digunakan bisa dipilih sembarang lintasan dari Z0 sampai dengan Z1, sembarang lintasan di sini ya, sembarang lintasan ya di mana masih berada pada wilayah keanalitikan fungsi f itu ya, di sini ya, lintasan itu ya macam-macam sembarang ya, tergantung mungkin bisa dipilih yang lebih sederhana gitu ya. Itu yang pertama. Nah tentu saja juga kita bisa menghitung f besar 1 gitu ya, f besar 1 Z1 ya, f besar Z1 dengan cara yang dengan cara yang sama ya. Jadi ini ini Z1 ya. Oke. Ya. Nah ini f Z2 ini integral ya dari Z0 sampai dengan Z2 gitu ya. Jadi ini fz dz itu ya. Dalam hal ini df z per dz itu sama dengan fz ya. Oke, seperti yang termaktub di dalam teorema fundamental kalkulus yang sudah kita bicarakan di bagian yang lalu. Nah sekarang saya akan menghitung ini ya, saya akan hitung fz2 dikurai dengan fz1 gitu. Ya tentu saja kalau untuk menghitung bagian ini ya orang bisa menggunakan ini ya, sembarang lintasan yang berada di dalam wilayah keanalitikan yang menghubungkan Z0 dan Z2 gitu ya. Ya, itu. Oke.
Good, itu misalnya ya. Oke, dan yang lain ya, saya itu hanya sekedar contoh lintasan yang bisa dipilih untuk menghitung kedua integral ini ya. Good, jadi oleh karena itu kemudian kalau ini dihitung, dikurangkan hasilnya ini tadi ya. Jadi integral ya ini Z0 sampai dengan Z2 ya, atau ini ya ini betul ya, Z0 sampai dengan Z2, lalu Fz dz dikurangi dengan integral Z0 sampai dengan Z1 ya, jadi Fz dz gitu. Oke. Nah, tentu bagian integral ini bisa dihitung ya. Jadi f Z2 dikurangi dengan f Z1 ya. Itu mestinya akan sama dengan ya integral ya Z0 sampai dengan Z2 ya Fz dz gitu ya. Lalu ditambah dengan integral, jadi minus ini, jadi ini dibalik gitu ya, dibalik batas integralnya dibalik ya. Jadi ini dari Z1 menuju ke Z0 ya, Fz dz ya. Oke, jadi oleh karena itu untuk menghitung integral yang yang terakhir ini ya, kita bisa menggunakan lintasan ya seperti tadi, tapi dibalik gitu ya, lintasnya dibalik, jadi ke sana, jadi mulai ke sana, dibalik gitu ya. Oke, atau ini juga dibalik gitu, sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa integral ini ya tidak lain sebenarnya adalah integral dari Z1 menuju ke Z2 gitu. Jadi jumlahan ini merupakan integral dari Z1 sampai dengan Z2. Ya, tentu dengan menggunakan lintasan-lintasan yang ada. Jadi misalnya lintasan ini disambung dengan lintasan itu, ataupun lintasan itu, atau ini disambung dengan yang mana yang antara keduanya itu ya. Jadi oleh karena itu kemudian orang bisa menuliskan ini tentu saja sama dengan integral ya Z1 Z2 ya Fz dz itu. Oke, jadi kita dapatkan ungkapan ini ya. Jadi bahwa integral dari Z1 sampai dengan Z2 selama Z1 dan Z2 itu di dalam wilayah keanalitikan fungsi f itu ya, maka kemudian kita bisa menghitung bahwa integral ini tidak lain adalah selisih nilai antiderivatif di ujung-ujungnya gitu ya. Mirip dengan apa yang kita pernah pelajari ya, kita pahami di kalkulus real gitu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi intinya bahwa kalau saya mempunyai sembarang dua titik ya pada wilayah keanalitikan fungsi f itu ya, maka kemudian kita bisa menghitung integral ya dengan batas kedua titik yang ada pada wilayah keanalitikan itu dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi dengan f besar itu tidak lain adalah antiderivatif bagi f kecil ya. Oke, saya akan bicarakan satu contoh ya. Contoh di sini. Saya garis dulu ya untuk misalkan. Ya, contoh. Saya akan mengambil sebagai fungsi f ya. Ini Fz itu sama dengan E pangkat Z gitu ya, E pangkat Z. Oke, nah E pangkat Z ini ya tentu bisa ditulis ya, ini sama dengan E pangkat X plus IZ gitu ya. Dan ini mestinya sama dengan E pangkat X dikalikan E pangkat IZ. Oke, nah ini secara keseluruhan tentu bisa ditulis sebagai E pangkat X ya dikalikan dengan kosinus Z ditambah dengan I E pangkat X sinus Y. Oke, ya dalam hal ini kita lihat di situ bahwa U ya, U itu X, Z ya, U yang bergantung pada X, Z itu sama dengan ini ya, E pangkat X dikalikan dengan kosinus Z ya, sementara V
X, Z itu E pangkat X dikalikan dengan sinus Y. Oke, dengan demikian kemudian kita cek sekarang ini kita cek bahwa parsial U ya, parsial X tentu akan sama dengan E pangkat X ya, kosinus Y ya, kemudian parsial U parsial Z itu sama dengan minus ya, E pangkat X sinus Y. Kemudian parsial V parsial X itu sama dengan E pangkat X sinus Y. Sementara parsial V parsial Z itu sama dengan E pangkat X kosinus Y. Ya. Good. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya. Jadi di situ terlihat bahwa parsial U parsial X ini ya. Sementara parsial V parsial Z ini. Jadi dari situ bisa kita ambil kesimpulan gini ya, bahwa parsial U parsial X itu sama dengan parsial V parsial Z. Sementara parsial U parsial Z ya, jadi parsial U parsial Z ini ya sama dengan minus ini ya, sama dengan minus parsial V parsial X. Ya, jadi artinya bahwa persamaan Cauchy-Riemann itu dipenuhi. Kemudian kita bisa cek di sini bahwa turunan parsial ini ya, keempat turunan parsial ini kontinu di sembarang tempat, di semua titik Z ya, sama dengan X, Z ya. Jadi ini kontinu di setiap titik. Dan ini juga berlaku ya, ini berlaku di setiap titik di bidang argan. Nah, itu artinya bahwa fungsi f yang semacam ini, E pangkat Z, itu merupakan fungsi yang analitik di mana-mana, di setiap titik ya, di bidang argan itu. Good ya. Jadi kemudian misalkan ya kita mengambil sebagai lintasan ya, sebagai titik ya, batas ya, integrasi. Jadi kita coba menghitung integral keduanya ya, integral fungsi itu ya. Jadi misalnya kita ambil ya, kita gambar aja ya biar enak dilihat, enak dibaca ya. Ini jadi misalnya kita ambil sebagai batas integral, jadi Z1 di sini ya, ini sebagai Z1 ya, ini Z1 itu misalnya sama dengan nggak di sini, maaf ya, misalnya di sini ya, ini sekian ini ya, ini Z1 ya, itu misalnya sama dengan PI ya, PI 0 ditambah PI ya. Kemudian Z2 nya di sini, Z2 itu sama dengan minus PI ya. Jadi tentu orang bisa nanti menghitung ya, kalau misalnya mau dihitung integral lintasan secara lugas gitu, orang bisa mengambil sekian banyak lintasan ya, tetapi mungkin lintasnya yang paling sederhana ini ya, garis lurus ini ya. Tapi kita coba terapkan teorema akibat dari ini tadi ya, persamaan ini tadi. Jadi bahwa integral fz di z dari z1 sampai z2 ya, karena fz itu analitik ya di wilayah ini tadi, di tempat z1 dan z2 itu, maka kemudian kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Nah, oleh karena itu harus dicari dulu antiderivatif bagi fungsi ini gitu, dari fungsi itu. Nah, orang bisa menebak ya, jadi misalnya fz itu sebagai E pangkat Z gitu misalnya ya, maka Anda bisa cek ya, jadi otomatis ini berlaku ya, persamaan ini berlaku. Jadi ya misalnya bisa ditulis ya, bisa itu sebagai U besar ya, X, Z ditambah dengan I V besar X, Z ya, tentu saja dengan U dan Vx sama itu ya. Jadi nanti juga berlaku tentu saja di sini bahwa parsial U parsial X ya itu sama dengan itu ya, sama ya, jadi E pangkat X kosinus Y itu. Lalu parsial U parsial Z itu sama dengan E pangkat X ya, minus ya, E pangkat X ini sinus Z itu ya. Lalu parsial V besar
parsial X ya, itu sama dengan apa namanya ya, E pangkat X ya, sinus Y. Kemudian parsial V besar parsial Z itu sama dengan E pangkat X ya, kosinus Y ya. Ya, jadi persamaan ini berlaku ya, persamaan ini berlaku. Nah, kalau dihitung turunan ya, df ya per dz tentunya akan sama dengan parsial U ya, parsial X ditambah dengan I parsial V parsial X gitu ya. Ya, parsial U parsial X ditambah dengan I parsial V parsial X ya. Jadi oleh karena itu ini mestinya akan sama dengan ya, parsial U parsial X itu E pangkat X ya, kosinus Z, sementara parsial V parsial X ini jadi plus I ya dikalikan dengan E pangkat X sinus Y ya. Ini tentu saja tidak lain adalah tadi ya, E pangkat Z tadi ya. Oke ya, jadi dan ini ya tentu ini sama dengan Fz ya. Ya, jadi ini bentuk fungsi yang semacam ini merupakan fungsi yang apa namanya, antiderivatif ya bagi fungsi Fz yang kita bicarakan di sini. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa segera menerapkan ya bahwa integral Pi minus Pi sampai dengan Pi dari E pangkat Z dz ya, itu mestinya sama dengan ya, jadi F ya Pi dikurangi dengan F besar minus Pi gitu ya. Oke. Good. Nah, tentu ini bisa segera dihitung ya, berdasarkan ini tadi ya. Jadi F-nya sama dengan itu ya. Nah, ini E pangkat Pi ya dikurangi dengan E pangkat minus Pi. Ya, kemudian ini tentu saja sama dengan kosinus ya Pi ditambah sinus Pi, I sinus Pi ya, itu 0. Kemudian dikurangi dengan apa namanya kosinus minus Pi ya. Ini 1, ini min 1, jadi hasilnya 2 ya. Oke, jadi itu apa namanya contoh ya, bagaimana menerapkan persamaan ini tadi ya. Jadi untuk fungsi-fungsi yang analitik ya, kita bisa menghitung integral lintasan atau integral fungsi kompleks ya, itu dengan cara sederhana semacam ini tanpa kita memperhitungkan lintasan yang dipilih gitu ya. Jadi tanpa memilih lintasan ya, kita sudah bisa, asalkan kita bisa menghitung antiderivatif ya bagi fungsi yang diintegralkan ini tadi ya, bagi fungsi yang diintegralkan. Oke, kita ketemu antiderivatif, maka kemudian selisih ya antiderivatif ya di ujung-ujung apa, di batas integral itu ya, atau di ujung lintasan itu ya, itu bisa dihitung ya dengan cara itu. Oke, jadi tentu Anda bisa cek ya dengan sendirinya. Anda bisa terserah mengambil lintasan apa, terserah ya, hasilnya akan sama ya. Jadi mungkin ya lintasan yang paling sederhana ya ini tadi ya, lintasan ini dari Z1 ke Z2 berupa garis lurus ini ya, atau mungkin lintasan lingkaran ya, lingkaran atau mungkin bagian dari persegi dan sebagainya ya, silahkan dicek sendiri. Oke, itu contoh ya penerapan dari ini ya. Ya, ini bisa juga disebut sebagai teorema fundamental kalkulusnya, yang ini juga boleh gitu ya. Mungkin akan lebih sederhana ya, dan mengingatkan kita pada apa namanya, kalkulus real ya. Jadi integral untuk fungsi real. Ya, maka kemudian ini bolehlah ini disebut sebagai apa namanya, teorema fundamental kalkulus tadi ya. Oke, itu. Good. Berikutnya kita akan bicarakan suatu apa namanya, teorema lain ya, yang sering nanti disebut sebagai teorema integral Cauchy ya, teorema integral Cauchy, bukan teorema Cauchy ya, tapi teorema integral Cauchy. Saya tulis di sini ya, teorema integral Cauchy ya. Ini judulnya ya. Nah, oke. Misalkan ya,
misalkan ya f dari C menuju C gitu ya, suatu fungsi yang analitik ya, analitik dan analitik ya di dalam dan pada lintasan tertutup C gitu ya, gitu. Oke. Kemudian selanjutnya ya, misalkan Z0 itu berada di dalam lintasan C itu, lintasan C ya. Maka berlaku persamaan ini ya, berlaku ini. Jadi bahwa integral lintasan tertutup C ya dari fz dz dibagi dengan z minus z0 ya, ini akan sama, maaf ya, ya ini akan sama dengan 2pi dikalikan dengan fz0 itu. Ya, ini apa namanya teorema yang akan kita bicarakan ya. Jadi kalau atau saya gambar dulu ya lintasannya. Misalnya ini sebagai lintasannya ya, saya gambar pakai plat ini. Ya. Oke, misalnya lintasan yang dimaksud di ini ke sana ya, misalnya itu lintasannya, kemudian Z0 itu ada di dalam sini, Z0 ya, dengan kata lain misalnya lintasan itu berada di dalam wilayah keanalitikan fungsi f itu ya. Jadi misalnya ini adalah wilayah keanalitikan fungsi f ya, saya tulis B gitu ya. Oke, artinya bahwa fungsi f itu analitik di dalam lintasan C itu ya, maupun pada lintasan C itu ya. Dan Z0 itu ada di dalamnya. Maka kalau kita menghitung integral ini ya, integral C fz dz z minus z0, itu hasilnya ini. Hasilnya adalah 2pi dikalikan dengan fz0 gitu. Ya, itu bunyi teorema integral Cauchy-nya. Integral ini yang disebut sebagai integral Cauchy yang ini. Jadi ini rumus integral Cauchy. Ya. Good. Nah, selanjutnya kita buktikan ya teorema integral Cauchy itu. Ya, namanya kita harus menghapus papan tulis terlebih dahulu. Ya, sekarang kita coba buktikan teorema ini ya. Saya tulis di sini bukti. Nah, untuk membuktikan ini saya akan bicarakan dulu sebuah lema ya, sebuah lema. Ya. Bunyi lema seperti ini ya. Jadi misalkan C0 gitu ya, R itu suatu lintasan berupa lingkaran ya, jari R gitu ya, berpusat di Z0 gitu ya, dengan arah
positif, artinya berlawanan dengan arah jarum gerak jarum jam gitu ya. Oke, maka ya jadi ya gini ya, jika FZ itu analitik di dalam dan pada C0R gitu ya, maka berlaku ini. Jadi berlaku bahwa limit R menuju 0 dari integral C, ini tempatnya ya nggak cukup ya, saya tulis di sana aja ya, saya tulis di sana ya. Jadi maka ini limit ya R menuju 0 dari integral C0R ya, integral menyusuri lintasan tertutup itu ya, ini FZ minus FZ0 dibagi dengan Z minus Z0 dz ini sama dengan 0 gitu. Oke, jadi situasinya seperti ini ya kalau digambarkan. Jadi ini misalkan titik Z0, kemudian ini tadi ya, jadi ini C0 itu R ya, artinya apa, jari-jari ini R gitu. Nah jadi kalau kita hitung integral ini ya, sepanjang lintasan C0R itu, lalu kita ambil limit ya, R itu menuju 0, artinya lintasan itu diperkecil itu, maka hasilnya sama dengan 0 gitu. Oke, nah kita coba sekarang lihat ya bukti bagi teorema ini ya. Oke, itu bisa dipahami dari sini ya. Nah. Ya, integral itu, jadi integral apa namanya? Integral C ya 0R gitu ya. Itu dari FZ ya. FZ ya, kurang besar ya, sorry. FZ dikurangi dengan FZ0 itu, lalu dibagi dengan Z minus Z0 ya, dz ya. Kalau kemudian diambil modulusnya ya, modulus kompleks ya, maka ini seperti yang sudah kita bicarakan yang lalu ya. Jadi karena alasannya begini, jadi FZ minus FZ0 Z minus Z0 ya, ini kalau diambil limitnya Z minus Z0 ini kan berarti turunan ya, turunan fungsi F di titik Z0. Padahal fungsi F itu analitik di Z0 gitu ya, analitik di Z0. Oleh karena itu bagaimanapun dekatnya Z dari Z0 ya, maka apa yang ada di dalam integran itu, modulus integran itu ya, itu selalu kurang dari nilai suatu bilangan real positif tertentu gitu ya. Maksudnya begini ya, jadi kalau ini tentu ini akan kurang dari atau sama dengan ya integral C0R ya. Lalu yang diintegralkan adalah nilai mutlak ini ya, jadi modulus atau nilai mutlak dari FZ minus FZ0 itu dibagi dengan Z minus Z0. Oke ya. Nah, dikalikan dengan modulus dari dz itu. Ya. Good. Nah, kita ingat bahwa sekali lagi bahwa FZ itu analitik di Z0, artinya bahwa F aksen Z itu ada. Jadi F aksen Z itu ada, sehingga kemudian ini modulus dari rasio antara FZ minus FZ0
Z minus Z0, betapapun kecilnya ini apa namanya modulus Z minus Z0 ya, itu ada dan finite gitu. Artinya apa? Artinya kita bisa menemukan suatu bilangan real positif M ya, yang itu lebih besar daripada ini ya, atau merupakan supremum dari ini ya, supremum dari itu ya. Sehingga dari apa namanya suatu teorema ya yang pernah kita bicarakan, atau sifat ya dari integral lintasan atau integral fungsi kompleks itu, maka apa yang ada di ruas kanan ini kurang dari atau sama dengan M, suatu bilangan real positif ya, lalu dikalikan L. Nah, L ini adalah keliling ya, keliling dari panjang lintasan, artinya sama saja ya. L adalah panjang lintasan itu, atau dengan kata lain karena itu lingkaran, maka ini adalah keliling lingkaran itu. Jadi ini kalau dituliskan sama dengan M ya, lalu dikalikan dengan apa namanya 2pi ya, R gitu ya. Jadi ini keliling lingkaran itu. Nah, dari sini saya rasa jelas ya. Jadi ketika kita mengambil R itu menuju 0 ya, lingkaran itu mengecil gitu menuju 0, tidak 0 ya, tidak pernah 0, tapi R itu menuju 0, maka kemudian keseluruhan ini menuju 0 ini. Jadi ini menuju 0 ya. Yang lain tentu saja ini karena ini positif ya, jadi menuju 0 ya. Dari sini saya rasa jelas ya, dari sini terbukti bahwa limit R menuju 0 dari itu tadi, jadi M 2pi R itu sama dengan 0 gitu. Jadi karena kalau R ini menuju 0 ya, semuanya ini 0 katakanlah gitu, maka kemudian yang lain tentu apa namanya ya, sama dengan 0 ya. Jadi ya ini menuju 0, ini juga menuju 0 ya, sorry ya, limit ini namanya limit ya, maka ini akan sama dengan 0 ya. Sehingga kemudian kita bisa katakan bahwa apa namanya ini 0 ya, jadi ruas kiri ini 0. Artinya Bapak ini tentu juga akan sama dengan 0 gitu. Oke, itu lemanya ya. Kemudian setelah itu kita coba masuk ke pembuktian dari teorema tadi ya. Lintasannya semacam ini tadi ya. Kalau saya gambarkan, lintasannya bisa ditulis seperti ini ya. Lintasannya semacam ini ya, jadi arahnya ke sana positif ya, arahnya positif. Nah, kemudian titik Z-nya ada di sini, Z0 gitu. Nah, di titik Z0 itu kemudian saya buat suatu lingkaran ya, suatu lintasan tambahan di situ ya. Yang katakanlah ini. Oh, ini terlalu lebar ya, terlalu besar ya ini. Ya, itu. Nah ini saya lintasan ini saya sebut sebagai tadi apa namanya minus ya. Jadi saya bisa mengkonstruksi lintasan ini. Oke, ini saya tambahkan di sini. Dari lintasan yang saya yang ada di teorema tadi ya, kita bisa membuat apa namanya lintasan tambahan ya, seperti ini ya. Jadi kita punya lintasan ini ya, jadi C tadi ya, C itu dari sini misalnya ya, kemudian ke sana, lalu masuk sini ya, masuk ini sebagai saya tulis sebagai T1, lalu ini sebagai saya tulis minus C0R gitu ya, C0R. Jadi artinya jari-jari lingkaran ini R gitu. Lalu apa namanya ke sini ya, oke situ ya, lalu
kembali ke lintasan di luar itu. Gitu. Ya, jadi dalam hal ini kita punyai lintasan saya tulis sebagai C aksen gitu. Ya, ini bahwa C aksen itu adalah C, ya C, kemudian ditambah dengan ini T1, ini T2 ya, T2 ke sana ya, T2, T1, lalu ditambah dengan minus C 0R itu, lalu ditambah dengan T2 ya, ditambah dengan T2 itu sebagai C aksen ya. Jadi C aksen itu adalah keseluruhan ini. Jadi ini C, lalu kemudian melalui dilanjutkan dengan T1, lalu dilanjutkan dengan C0R itu, kemudian dilanjutkan dengan T2, kembali ke C itu gitu. Nah, nanti T1 dan T2 itu berimpit ya, T1 dan T2 berimpit, hanya arahnya berlawanan ya. T1 dan T2 itu berimpit, arahnya berlawanan ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa fungsi f yang kita hitung integralnya itu tadi ya, fungsi f tadi yang kita bicarakan itu tadi dikatakan analitik di dalam dan pada lintasan C itu ya. Artinya juga bahwa integran yang kita bicarakan, jadi ingat ya, di integral yang kita hitung tadi kan begini ya. Jadi kita akan menghitung integral ya, C aksen dari Fz ya dibagi dengan Z minus Z0 dz itu ya, ini oke. Nah, kalau kita mau menghitung integral ini, kita lihat ya bahwa di dalam C aksen itu ya, karena Fz itu analitik ya, di dalam dan pada C ya, keseluruhan itu, maka di C aksen maka integran ini analitik gitu. Kenapa? Karena Z0 itu berada di luar integral lintasannya itu. Jadi Z0 itu kan berada di luar integral lintasan C aksen. Artinya apa? Artinya bahwa ini mestinya sama dengan 0 gitu. Alasannya karena integran Fz per Z minus Z0 itu analitik pada dan di dalam C aksen gitu. Jadi alasannya ya satunya karena Fz dibagi dengan Z minus Z0 analitik pada ya dan di dalam ya, di dalam C aksen ya itu. Sehingga kemudian hasilnya 0 ya. Ini dengan teorema Cauchy-Corsa ya, itu kita dapatkan. Oke, nah kemudian ini masih bisa diuraikan. Jadi integral ini masih bisa diuraikan ya. Kalau saya tulis di sini, itu masih bisa diuraikan. Bentuknya seperti ini ya. Jadi integral ya C aksen ya Fz per Z minus Z0 dz ini akan sama dengan ya integral C ya, sesuai dengan tambahan ini tadi ada penjumlahan atau penyambungan lintasan itu ya. Jadi C gitu Fz per Z minus Z0 dz, kemudian ditambah dengan integral ya, ini tertutup ya, bisa dikatakan tertutup ya karena tadi ini berimpit ya. Kemudian integral T1 ya Fz ya per Z minus Z0 dz. Nah, ini kurang lurus ya, dz. Kemudian ditambah dengan integral T2 ya Fz dibagi dengan Z minus Z0 dz ya. Oke, yang terakhir ditambah dengan integral ya C minus C0 R itu Fz per Z minus Z0 dz. Ya, ini tertutup juga ya. Good. Kedua integral ini akan saling melenyapkan ya, berhubung T1 dan T2 itu berimpit nantinya ya, tetapi arahnya berlawanan gitu.
Jika kemudian ini 0 gitu. Nah, ini semuanya akan sama dengan 0. Ya. Oke, nah dari sini kemudian kita bisa mengambil kesimpulan ya, mengambil kesimpulan bahwa ini saya tulis di sini ya, saya garis saja. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa integral ya c ya itu akan jadi fz dz dibagi dengan z minus z0 ya. Ditambah dengan integral ya minus C0R gitu ya, fz per z minus z0 dz ya, itu sama dengan 0 gitu. Nah, ini bisa diganti ya, jadi arah dari ini bisa karena integral ini kan sama dengan integral minus dari integral C0 ya, jadi ini lalu kemudian boleh dikatakan dari minus dibawa ke kanan, sehingga kemudian kita dapatkan ungkapan ini ya, integral C ya, fz dz dibagi dengan z minus z0 ya, itu akan sama dengan integral C0R ya, fz per z minus z0 dz gitu. Nah, yang penting di sini adalah bahwa ukuran lintasan lingkaran ini tidak menentukan ya. Tadi kita ambil sembarang lintasan melingkar tadi ya, lingkaran tadi sembarang ukurannya, jika kemudian kita bisa mengambil nanti R itu menuju 0 ya. Jadi artinya bahwa ini akan sama saja kalau kita mengambil R itu menuju 0, nilainya akan sama. Jadi asalkan R tidak sama dengan 0 tentu saja. Artinya bahwa integral lintasan ini tidak, lingkaran ini atau ungkapan ini tidak bergantung pada ukuran dari lingkaran integral yang di tengah itu, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa pengambilan lintasan lingkaran itu sembarang ukurannya ya, sehingga kemudian kita bisa mengambil R itu nanti menuju 0 gitu. Oke, jadi kita dapatkan ungkapan ini ya, ungkapan itu, sehingga kemudian dari situ kemudian kita bisa nanti mendapatkan ungkapan yang terakhir tadi, integral Cauchy itu tadi ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu ya. Good. Ya, dari persamaan itu ya, kita bisa tuliskan ini ya, jadi integral C ya, tutup ya. Oh ya, ini harusnya juga tertutup ya, maaf ya. Jadi fz ya dibagi dengan ya maaf di fz ya dibagi dengan z minus z0 dz ya, kita bisa menambahkan ini, jadi ini akan sama dengan integral ya C0R gitu ya, C0R. Kemudian di sini saya masukkan ini, jadi fz0 ya dibagi dengan z minus z0 dz ya. Kemudian ditambah dengan integral ya c tadi ya, c 0r itu ya, ini jadi fz minus fz0. Jadi saya tambahkan ini, saya kurangkan dengan ini gitu ya. Jadi nilainya tetap ya, jadi nilainya tetap. Jadi maaf ya, ini ya z minus z0 dz gitu. Ya, kemudian tentu tadi saya katakan bahwa integral yang di sebelah kiri ini, di sebelah kanan ini tidak bergantung pada ukuran R itu. Artinya bahwa kita bisa mengambil bahwa integral ini adalah limit semua ini. Jadi saya boleh katakan ini sama dengan limit ya R menuju 0 dari integral ini ya, C0R fz0 dibagi dengan z minus z0 dz gitu ya, ditambah ini ya, ditambah dengan limit ya R menuju 0 dari integral ya C0R ya fz minus fz0 dibagi dengan z minus
Z0 dz gitu. Ya, oke, jadi kedua limit ini ya, sehingga kemudian tentu berdasarkan apa namanya lema yang kita buktikan tadi, bagian ini sama dengan 0 ya, lenyap ya, sama dengan 0. Lalu tinggal menghitung integral yang ini ya, tinggal menghitung integral yang ini. Nah, kalau itu dihitung ya, saya hitung di sini ya, hasilnya ini ya. Jadi tinggal menghitung tadi limit ya, limit r menuju 0 ya dari integral ini ya, f z0 dz dibagi dengan z minus z0 ya, ini c 0r ya, dz ya. Oke. Nah, ini tentu akan sama dengan apa namanya, r-nya f z0 bisa dikeluarkan. Jadi f z0 lalu dikalikan, atau saya tulis di bawah ya, ini akan sama dengan limit ya, f z0 ya dikalikan dengan limit r menuju 0 dari integral ini ya, c 0r ya, nggak pakai ya, dz dibagi dengan z minus z0 gitu. Nah, misalkan z minus z0 itu kita misalkan sebagai r misalnya, dikalikan ya karena berukuran r maka ini mestinya r besar ya, r besar dikalikan dengan e pangkat i theta gitu ya, i theta. Misalnya ini sama dengan ini, maka dz tentu akan sama dengan turunan ini. Jadi r dikalikan i ya, dikalikan e pangkat i theta. Jadi dz sama dengan ini, karena z minus z0 ini, maka turunan ya, ini dz akan sama dengan r dikalikan i ya, e pangkat i theta gitu. Nah, ini kemudian dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke situ. Saya hitung di sini ya. Jadi oleh karena itu limit ya r menuju 0 dari integral c 0r f z0 dz dibagi dengan z minus z0 ya, itu akan sama dengan itu ya. Jadi f z0 dikalikan limit r menuju 0 ya, dimasukkan itu integralnya ya. Jadi integral ya dz ya, dz-nya diganti dengan r dikalikan dengan i ya, dikalikan dengan e pangkat i theta dibagi dengan r dikalikan e pangkat i theta. Ya, ini misalnya di theta ya, di theta. Ya. Oke, ini di theta. Ya, integralnya dari 0 sampai dengan 2pi gitu. Ya, ini bisa dicoret dengan ini. Ya, jadi hasilnya adalah apa namanya, i-nya bisa ditaruh di luar, i f z0 ya. Kemudian limit r menuju 0 dari integral 0 sampai dengan 2pi. Ya, ini bisa dicoret juga ya. Jadi d theta gitu. Ya, hasilnya sama dengan apa namanya, 2pi i f z0. Nah, ini kalau kemudian dimasukkan ke sini ya, kita dapatkan apa yang kita cari ya. Jadi bahwa kesemuanya itu akan menghasilkan rumus integral Cauchy ya. Jadi bahwa apa namanya, integral c fz per z minus z0 dz ya, jadi ini ya, itu akan sama dengan 2pi i dikalikan dengan f z0 ya. Oke, bukti selesai ya. Bukti tuntas. Oke, ini apa namanya ya, bukti dari teorema integral Cauchy tadi. Jadi sesuatu yang sangat penting nanti ya, kita akan apa namanya, bicarakan, akan kita manfaatkan ya untuk yang lain. Oke, ya sekarang kita lanjutkan dengan teorema kedua ya. Teorema 2 ya.
misalkan f ya, ini pemetaan fungsi ya, kompleks ya, suatu fungsi kompleks ya, suatu fungsi kompleks itu ya. Nah, apa namanya, ungkapannya begini ya, syarat ya cukup ya bagi keberadaan ya, keberadaan atau eksistensi ya, turunan orde n ya, atau turunan untuk semua orde ya, turunan fungsi f untuk semua ya orde ya di suatu wilayah W gitu ya, adalah bahwa ya f analitik dw gitu. Oke, nah turunan ya orde n ya, sembarang bilangan bulat apa namanya tidak negatif ya, itu di titik Z0 ya, anggota W ya, turunan orde n di titik Z0 ya, bagi fungsi f diberikan oleh ini, jadi diberikan oleh persamaan ini ya. Oke ya. Jadi bahwa f n z0 ya, turunan fungsi f ya, orde n ya di z0 itu diberikan oleh n faktorial dibagi dengan 2pi ya, dikalikan dengan ini integral c ya fz dz dibagi dengan z minus z0, ini pangkat n plus 1 gitu ya. Good. Nah, dengan C adalah sembarang lintasan ya, tertutup, sembarang lintasan tertutup ya, di W yang melingkupi Z0 itu. Oke. Nah, jadi mungkin sedikit penjelasan tentang teorema ini ya. Jadi kalau ini misalnya ya, ini adalah wilayah ya di mana f itu analitik gitu ya, dan ini Z0 ya ada di dalam W ya, maka jika f itu analitik pada W itu dan Z0 ada di dalam W, maka turunan berderajat n ya, atau berorder n di titik Z0 dari f itu nilainya ditentukan oleh integral ini, integral itu ya. Dan hal yang pertama yang diungkapkan dalam
teorema ini adalah mengatakan bahwa turunan berderajat n itu ada, ya, jika fungsi f itu analitik pada wilayah W. Jadi di semua titik, ya, di W, ya, itu turunan berderajat n bagi f itu ada, gitu, jika f itu analitik pada W itu, ya. Nah, integral itu, ya, itu ditentukan dari sini. Jadi C itu adalah sembarang lintasan, ya, sembarang lintasan yang melingkupi Z0 gitu. Jadi tentu orang bisa memilih lintasan yang paling sederhana, ya. Jadi sehingga kemudian cara menghitung bisa lebih sederhana gitu, ya. Oke, itu makna dari teorema ini. Nah, sekarang kita lihat bukti, ya, bukti bagi teorema ini. Saya tulis di sini, ya, bukti untuk teorema ini. Ya, untuk membuktikan teorema ini, ya, tentu kita bisa kembali ke basic, ya. Jadi bagaimana menghitung turunan dari suatu fungsi gitu, ya. Nah, yang pertama kita akan menghitung turunan yang pertama, ya, untuk fungsi fz itu di titik z0 misalnya, ya. Jadi yang akan kita hitung adalah f aksen z0 gitu. Nah, tentu berdasarkan definisi turunan pertama, ya, ini tidak lain adalah, ya, limit z aksen, ya, menuju z0 gitu, ya. Yakni limit dari ini, ya, seper, atau saya tulis di sini saja, jadi f z 0 itu dikurangi dengan f z aksen, ya, lalu dibagi dengan z0 dikurangi dengan z aksen gitu. Ya, ini jadi kita harus menghitung ini. Nah, kebetulan kita sudah punya teorema integral Cauchy, ya. Jadi oleh karena itu kita bisa menghitung f z0 maupun f z aksen, ya. Nah, itu kalau dihitung kita akan dapatkan ungkapan ini, ya. Ini akan sama dengan limit, ya, z aksen menuju z0, ya. Nah, kemudian misalnya, ya, jadi ini z0 minus z aksen itu saya tulis di luar, ini seper, ya, z 0 minus z aksen, lalu dikalikan dengan integral ini, ya. Lalu tentu masih ada faktor lagi seper 2pi i, ini saya taruh di luar, ya. Lalu kemudian dikalikan dengan integral ini c, ya, fz gitu, ya, dibagi dengan z, ya, ini minus z0 gitu, ya, dz, bisa tulis di sini aja dz-nya, ya, lalu dikurangi dengan integral, ya, integral c itu fz dz sama, ya, lalu dibagi dengan ini z dikurangi dengan z aksen gitu, ya. Ini, ya, jadi ini diperoleh dari teorema integral Cauchy itu. Nah, lintasan C itu sama, ya. Jadi di sini ada z aksen, ya, di sini z aksen, kita ambil, ya. Kemudian ini z0 juga di situ, dan lintasan integral itu sama gitu. Jadi sama-sama C gitu, ya. Oke. Good. Nah, asalkan tadi bahwa z aksen juga ada di dalam C itu, gitu, ya. Oke, nah kemudian tentu saja seper 2pi ini bisa kita tarik keluar sini, seper 2pi, ya. Lalu ini bisa tulis sebagai limit, ya, z aksen menuju z0, ya. Kemudian ini bisa dimasukkan ke sana, ya. Jadi dikalikan dengan ini, ya. Integral, atau integralnya tarik keluar juga bisa, ya. Jadi ini integral C begitu, ya. Ini dalam kurung seper, ya, z minus z0 dikurangi dengan seper
Z minus Z aksen ya, lalu dikalikan dengan Fz dz ya, lalu dibagi semuanya dengan Z0 dikurangi dengan Z aksen dari sini ya, ini saya taruh di sana. Oke, itu saya rasa ya cara dapatkan itu ya, jadi ini Z minus Z0 Z minus Z aksen ya. Oke, nah dari kemudian kita bisa ringkas ini ya, kemudian dikalikan dengan Z0 minus Z aksen itu ya. Akan saya lakukan di sini aja, yang tempatnya agak longgar di sini ya. Oke. Ya, jadi kita bisa menghitung itu bahwa F aksen Z0 itu akan sama dengan 1/2 pi, lalu dikalikan dengan limit Z aksen menuju Z0 ya. Lalu itu ya, jadi integral C itu, lalu kita punya itu ya, jadi ini bisa ditulis begini, Z minus Z0 ya dikalikan dengan Z minus Z aksen gitu. Oke. Nah, di sini ada Z minus Z aksen, lalu dikurangi dengan Z minus jadi plus Z0 gitu ya. Good. Lalu dikalikan dengan Fz dz ya. Nah, tentu saja ini bisa dihapus dengan ini ya, dengan ini ya, jadi Z minus Z ya 0, kemudian ada Z0 minus Z aksen ya, itu ya, sehingga kemudian kita dapatkan ini sama dengan 1/2 pi I dikalikan dengan limit ya Z aksen minus menuju Z0 ya, lalu integral ini ya, integral apa namanya Z aksen ya, jadi ini ada ada Z0 ya dikurangi dengan Z aksen dibagi dengan Z minus Z0 ya. Oke, dikalikan dengan Z minus Z aksen gitu. Oh ya, ini masih ada satu lagi, jadi ini Fz dz ya dibagi dengan apa namanya itu ya, jangan lupa ada Z0 ya minus Z aksen gitu. Ini juga begitu ya, jadi ini itu kemudian dikalikan dengan ini apa namanya Fz dz ya dibagi dengan Z0 minus Z aksen. Nah, tentu ini bisa dicoret dengan itu ya. Oke, jadi kita dapatkan ini sama dengan 1/2 pi ya dikalikan dengan limit Z aksen menuju Z0 gitu. Dari ini jadi integral ini C ya. C itu apa namanya ya, ini ya, jadi Fz dz gitu dibagi dengan Z minus Z0 ya, Z minus Z aksen ya. Oke, nah kalau limit ini dikerjakan ya, tentu Z aksen itu Z0 ya. Hasilnya adalah bahwa ya kita dapatkan begini ya. Kita dapatkan hasil ini ya. Bahwa turunan pertama F ya di titik Z0 itu diberikan oleh 1/2 pi ya dikalikan dengan integral ini ya, integral Fz dz ya dibagi dengan Z minus Z0 ya pangkat 2 gitu ya, karena Z aksen bisa diganti dengan Z0 kalau limit Z aksen menuju Z0 gitu ya, sehingga ini akan sama dengan ini ya. Itu turunan pertamanya. Oke. Nah, sebenarnya orang juga bisa langsung ya dari ungkapan ini. Jadi ingat integral Cauchy ya, bahwa Fz0 itu sama dengan 1/2 pi I integral gitu ya Fz dz ya dibagi dengan Z minus Z0 pangkat 1 ya. Ini nggak usah pakai ini ya. Seperti itu ya. Oke, ya mirip dengan ini. Jadi lintasannya juga seperti ini ya.
Oke, ingat ya, jadi di sini bahwa Z itu ya, integral variabel dummy itu ada di sini. Ada pada sepanjang lintasan C itu. Ya, jadi ya sekali lagi bahwa ini jadi Z ini itu ada di sini gitu, sepanjang lintasan itu. Ya, dan Z0 itu ada di dalam gitu. Ada di dalam C itu ya. Sehingga kemudian kita bisa menyimpulkan ya bahwa fungsi yang ada di dalam ini ya itu merupakan fungsi yang analitik ya, fungsi yang analitik di Z0 itu ya. Jadi fungsi itu analitik atau paling tidak turunan pertamanya ada ya, atau analitik ya. Jadi orang mengatakan karena Z itu analitik di dalam wilayah ini, maka integran ini keseluruhan merupakan fungsi yang analitik di dalam wilayah itu. Sehingga kemudian orang bisa mengambil turunan ini langsung ya. Jadi orang bisa menghitung di gini ya. Jadi F aksen Z0 itu bisa ditulis sebagai d F Z0 per d Z0 ya. Jadi ini diturunkan terhadap Z0. Karena integral ini terhadap Z ya, maka kemudian ini bisa masuk, tanda operasi diferensial ini bisa masuk ke dalam integral itu. Jadi ini oleh karena itu sama dengan 1/2 pi I begitu ya. Lalu integral C ya, integral C. Kemudian mengingat bahwa dalam hal ini Fz ya itu tidak bergantung pada Z0 ya. Jadi hanya bergantung pada Z. Kemudian kita bisa menuliskan ya begini ya, D per dz gitu ya. Kemudian yang diturunkan adalah ini 1/z minus Z0 ya. Nah, kemudian ini dikalikan dengan Fz ya dz gitu. Nah, tentu kita bisa menghitung turunan ini seperti biasa karena fungsi 1/z minus Z0 itu analitik di sini ya, analitik di sini ya. Sehingga kemudian kita bisa menghitung ini seperti turunan biasa ya di dalam kalkulus real itu ya. Dan oleh karena itu kemudian kalau kita hitung ya tidak sulit ya menghitung itu ya. Jadi kita akan mendapatkan bahwa F aksen Z0 itu akan sama dengan 1/2 pi ya, ini ya 1/2 pi lalu dikalikan dengan integral ya, integral C itu. Kemudian turunan ini ya, turunan ini jadi diturunkan terhadap Z0 ya, maaf ini diturunkan terhadap Z0 ya. Sehingga hasilnya adalah tentu saja 1/, ya Z ya minus Z0 ini pangkat 2 itu ya tentu dikalikan dengan turunan yang Z minus Z0 ya, ini min 1 tapi di atas tadi sudah ada min 1 jadi tetap positif ya, tidak perlu ada tanda negatif di situ, lalu dikalikan dengan Fz dz. Nah, ini tidak lain adalah ini tadi ya gitu. Jadi orang bisa melakukan menghitung turunan ya di Z0 itu dengan cara ini tadi ya. Oke. Good. Nah, kemudian tentu ini bisa dilanjutkan ya. Jadi kalau kemudian kita ingin menurunkan ya sampai n gitu ya, ini tinggal diturunkan ke n tadi. Jadi artinya bahwa Fn Z0 gitu itu akan sama dengan 1/2 pi ya. Jadi ini diturunkan terus menerus gitu ya sampai sebanyak n. Nah, tentu orang bisa menghitung dengan induksi matematik ya, dengan induksi matematik. Sebagai contoh misalnya seperti yang kita ungkapkan dalam teorema tadi, ini ada n faktorial gitu ya. Jadi kita akan buktikan ya di bawah kalau ini benar untuk yang pertama ya, kita bisa cek ya rumus ini tadi, ini integral ya C, ini ada Fz per Z minus Z0 ya pangkat n gitu dz ya. Nanti kalau n-nya sama dengan 1 faktorial ya, ini plus 1 ya, plus 1 gitu ya. Sehingga kemudian untuk n sama dengan 1
Ya, tinggal ini 1 faktorial, kemudian ini 2 gitu ya. Jadi betul seperti apa yang kita dapatkan di sana. Nah, kemudian kita anggap benar ini untuk n. Nah, kemudian harus kita buktikan untuk n plus 1. Artinya bahwa kita harus menghitung ini apa namanya f n plus 1 z0 gitu. Nah, ini tentu saja sama dengan d per dz0 yang diturunkan adalah f n z0 gitu. Nah, ini tentu bisa kita lakukan menghitung ini ya, menghitung itu. Jadi kita bisa lakukan di sini. Oke. Ya. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi f n plus 1 ya, itu sama dengan ini tadi ya. Sorry, z0 ya. Z0 itu tentu akan sama dengan ini ya. Oke, ini bisa kita tuliskan yang ini ya. Jadi ada apa namanya d per dz0 gitu ya, dalam kurung ini n faktorial per 2pi ya, lalu dikalikan dengan integral c ya, fz dz ya, dibagi dengan apa namanya z minus z0 pangkat n plus 1 gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa namanya ini ya dalam kurung ya, dalam kurung itu. Nah, sehingga kemudian kita bisa masukkan ini ke sini ya. Jadi apa namanya kita dapatkan ini akan sama dengan n faktorial dibagi dengan 2pi, lalu ini ada integral c begitu seperti tadi ya. Jadi kita bisa tuliskan d per dz0 ya, yang diturunkan ini seper z minus z0 ya, z minus z0 ya, pangkat ini dalam kurungnya pakai kurung siku aja ya. Ini pangkat n plus 1 ya, n plus 1. Oke. Ya, jadi ini lalu dikalikan fz dz gitu. Ya, ini tentu saja mudah dihitung ya. Jadi ini n faktorial per 2pi, lalu integral ya, integral ini turunan dari ini. Jadi n plus 1 ya. Jadi harusnya minus n plus 1 itu. Lalu dikalikan dengan z minus z0 pangkat n plus 2 gitu ya. Minus n plus 2 gitu ya. Nah, kemudian dikalikan dengan turunan ini, min 1. Jadi min 1-nya lenyap ya. Jadi akibatnya kita dapatkan ini sama dengan n plus 1 ya, dalam kurung gitu ya, dibagi dengan z minus z0 pangkat n plus 2. Oke, nah kemudian apa namanya dikalikan dengan fz dz gitu. Oke, jadi ini akhirnya sama dengan, ini bisa dibawa ke sana, jadi akhirnya n plus 1 ya, faktorial dibagi dengan 2pi ya, lalu dikalikan dengan integral ya, ini ya, fz ya, per z minus z0 pangkat n plus 2 gitu ya. Oke, dikalikan dz atau dz-nya di atas. Ya. Nah, ini jadi ternyata rumus ini pun juga benar untuk n plus 1 ya. Ketika kita menganggap bahwa ini benar untuk n seperti itu, maka ternyata ini benar juga untuk n plus 1 ya. Artinya bahwa untuk n plus 1 tinggal mengganti aja. Jadi ini jadi apa namanya n plus 1, ini jadi n plus 1 plus 1 ya, n plus 2 gitu. Oke, dengan demikian apa namanya sudah terbukti ya apa yang kita nyatakan di dalam teorema tadi ya, bahwa turunan ke n f di titik z0 itu diberikan oleh ungkapan ini. Oke. Ya, berikutnya kita akan membahas satu teorema lagi ya, tapi nampaknya harus dihapus ya. Selanjutnya kita bicarakan teorema ketiga ya, teorema 3.
Nah, ini dikenal sebagai teorema ini ya. Jadi saya tulis dalam kurung teorema Liouville ya, gitu. Oke. Nah, bunyinya gini ya. Ya, jika ya f pemetaan dari C menuju C ya, fungsi kompleks ya, menyeluruh dan terbatas ya, atau bounded gitu ya, maka f merupakan ya, atau gini, jadi fz ya, fz ya sama dengan tetapan ya, untuk setiap z anggota C ya. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita pahami di sini adalah bahwa istilah menyeluruh ya. Jadi menyeluruh itu artinya bahwa ya, jadi istilah menyeluruh ya, ini maknanya bahwa fungsi f itu analitik ya, di setiap titik ya, z anggota C ya, di setiap titik pada bidang argan itu f itu analitik di sana. Kemudian terbatas maknanya adalah bahwa kita bisa kita bisa menemukan suatu bilangan real ya, tidak negatif gitu ya. Jadi terbatas maknanya ya, satu sini terbatas ya, itu maknanya adalah bahwa ini jadi nilai fz ya, modulus fz itu ya, bisa ditemukan ya dengan kata ini, ada satu sini ada ya, ada bilangan ini real lebih besar dari 0 gitu ya, sedemikian sehingga gitu ya, jadi modulus fz ya itu kurang dari atau sama dengan m itu ya, untuk setiap ya di sini ya, jadi untuk setiap z anggota C itu ya, itu makna apa namanya terbatas gitu ya. Nah, kalau suatu fungsi f itu ya, fungsi kompleks ya, f itu menyeluruh, artinya analitik di setiap titik pada bidang argan dan juga terbatas ya, semacam ini tadi, maka fungsi f adalah fungsi konstan itu. Ya, itu makna dari teorema Liouville itu ya. Buktinya seperti ini ya, buktinya. Nah, tentu saja kita bisa berangkat dari sini ya. Jadi karena fz itu analitik ya, f itu analitik di sembarang titik z, kemudian kita bisa menghitung tentu saja f ya, jadi f ya, aksen z gitu ya, turunan pertama ya, bagi z ya, itu mestinya kan sama dengan 1/2pi i ya, seperti yang tadi teorema yang sebelumnya ini ya, ini dikalikan integral c gitu ya, f z aksen d z aksen dibagi dengan z aksen minus z gitu. Jadi saya ganti z-nya, ganti z0 saya ganti dengan z ya itu. Sementara z saya ganti dengan z aksen gitu. Ya. Oke, kita dapatkan ini pangkat 2 ya, pangkat 2. Ya, karena turunan pertama ya, maka pangkat 2 di sini ya. Oke, kita dapatkan ungkapan seperti ini. Nah, C itu bisa diambil sembarang lintasan ya. Dalam ini kemudian sebagai C itu ya saya pilih ini. Jadi sebagai C saya pilih C R gitu. Jadi suatu lingkaran berjari-jari R itu. Jadi saya pilih itu ya, suatu lingkaran berpusat di Z ya, berpusat di Z dan berjari-jari R itu ya. Jadi saya gambar di sini aja misalnya ya. Di ini ada titik Z begitu, lalu saya pilih lingkaran ya berjari-jari R ya. Jadi saya gambarkan di sini
Ya, itu. Ya, jadi ini lintasannya ke sana ya. Ini. Ya, jadi jari-jarinya, ya, jari-jari lintasan itu sejauh R itu. Nah, tentu saja kemudian kita bisa menghitung ya, jadi bahwa F aksen ya, F aksen Z ya, modulusnya. Jadi modulus turunan pertama si F di titik Z itu mestinya akan sama dengan dalam hal ini ya, jadi sama dengan modulus ruas kanan itu ya, modulus ruas kanan itu ya, bisa saya tulis ini modulus 1/2pi itu. Nah, lalu kemudian apa namanya, integral ya Fz ya, Z aksen ya, Z aksen minus Z ya pangkat 2 dz aksen ya, dz aksen. Nah, ini saya ambil modulusnya. Oke. Nah, tentu semuanya ini akan kurang dari atau sama dengan ya, ini akan kurang dari atau sama dengan ini. Jadi 1/2pi ya. Ingat ya, modulus dari 1/2pi adalah 2pi ya. Lalu modulus dari integral ini ya. Jadi modulus dari integral itu tentu akan bisa ditulis sebagai ya apa namanya, integral gitu ya, C. Ingat ya, integralnya lintasan C tadi atau CR ya, CR gitu. Oke, maaf ya. Bisa tulis CR ya, saya tulis CR gitu. Oke. Nah, kemudian ini modulus dari ini. Jadi Fz ya. Kemudian modulus D, ini saya tulis di sini aja nanti ya. Ini dibagi dengan apa namanya, modulus Z aksen minus Z pangkat 2 gitu ya. Kemudian ya dikalikan dengan ini modulus dz aksen gitu. Oke, dapatkan seperti itu. Nah, ini masih bisa ditulis tentu saja lebih jauh ya, seperti ini ya. Jadi yang di ruas kanan itu, apa yang di sana itu masih kurang dari atau sama dengan gitu ya, ya atau sama dengan ya. Jadi yang di sana itu akan bisa ditulis sama dengan ya 1/2pi ya, atau gini. Jadi misalkan sekarang karena ini ya, jadi Z aksen ini selalu berada pada lintasan ini. Jadi di sini Z aksen itu selalu di situ ya, di sehingga kemudian jarak sekian ini Z aksen ya, saya tulis di sini ya. Jadi sehingga ini Z aksen minus Z ya, itu akan selalu sama dengan R gitu. Ya, itu sama dengan R. Oke. Sementara ini karena Fz itu terbatas, maka tadi ditemukan suatu apa namanya, bilangan real positif ya, M, sedemikian rupa sehingga ini tadi bahwa modulus Fz aksen ya, itu ini aksen ya, maaf ya, itu selalu kurang dari M gitu ya, sehingga kemudian kita bisa menuliskan oleh karena itu semuanya ya, ini akan sama dengan kurang dari ya. Jadi semuanya ini tadi ini ya, ini ini sama dengan ini kurang dari itu, dan itu kurang dari ini ya. Jadi kurang dari atau sama dengan 1/2pi. Kemudian ini jadi integral CR ya, kemudian di sana ada M ya, makanya kurang dari ya, karena Fz aksen itu modulus Fz aksen itu kurang dari M. Kemudian ini ada R kuadrat gitu ya, karena apa namanya, Z aksen itu selalu ada pada lintasan yang berupa lingkaran itu ya, berjari-jari R ya, makanya jarak antara Z dan Z aksen itu selalu sama dengan R. Oke, nah kemudian di modulusnya di Z aksen ini. Oke, nah ini kalau dihitung ya, ini akan sama dengan apa namanya 1/2pi itu. Kemudian M ya, jadi M oke, per R kuadrat ini saya M dibagi dengan R kuadrat gitu ya. Nah, integral ini jadi integral dz aksen.
Jadi ini tentu saja bisa tulis sebagai 2πr gitu. Oke, akibatnya ini 2π dicoret dengan ini, kuadratnya dicoret dengan itu. Jadi artinya bahwa semuanya ini, jadi semua itu tadi ya, integral ini tadi f, atau saya tulis ini ya, jadi modulus f aksen z itu kurang dari atau sama dengan ini, jadi m ya dibagi dengan r gitu. Oke. Nah, jadi ingat di sini bahwa ini berlaku untuk setiap r, ya berlaku untuk setiap r. Jadi karena lintasan yang kita pilih tidak berpengaruh, ya tidak berpengaruh. Hanya kemudian artinya bahwa kita bisa mengambil r itu infinite gitu. Nah kalau r infinite, ya maka kemudian m per r itu sama dengan 0 gitu, ya. Jadi itu berlaku untuk r sembarang, ya. Jadi ini untuk sembarang, ya, berlaku untuk r sembarang, ya. Karena itu berlaku untuk r sembarang, maka kemudian ini ya untuk r itu menuju infinite, ya, maka kita dapatkan bahwa f z, ya, f aksen z gitu, ya, itu kurang dari atau sama dengan 0 gitu. Ya, kesimpulannya adalah bahwa f aksen z itu sama dengan 0. Nah, dari situ kemudian kita bisa ambil kesimpulan bahwa f itu tetapan gitu, ya. Fz itu tetapan, ya, untuk setiap z, ya, anggota C. Oke, jadi teorema Liouville terbukti, ya. Jadi dengan menggunakan cara seperti ini, ya. Sekali lagi karena ini berlaku karena bahwa integral ini tadi, ya, itu tidak bergantung pada lintasan. Ya, asalkan lintasan itu mengelilingi, ya, z itu. Nah, kita pilih lingkaran, dan kemudian tentu juga sekali lagi bahwa tidak bergantung pada jari-jari lingkaran. Lingkaran jari-jari berapapun akan berlaku, ya, berlaku ini tadi bahwa modulus f aksen z itu kurang dari atau sama dengan m per r. M itu finite, r itu jari-jari lintasan tadi. Nah, kemudian kalau kita ambil, karena itu berlaku untuk sembarang lingkaran, sembarang r, maka kita boleh mengambil r itu infinite. Nah, kalau r itu infinite, maka kemudian m per r itu 0 gitu, ya, m per r 0. Akibatnya berlaku ini. Jadi f aksen z itu modulus, ya, f aksen z itu kurang dari atau sama dengan 0. Akibatnya bahwa f aksen z itu sama dengan 0. Nah, dengan demikian maka karena f aksen z itu sama dengan 0, maka fz itu suatu tetapan. Nah, ini bukti dari teorema Liouville itu. Oke, nah kemudian kita coba sekarang membicarakan satu contoh, ya, biar mungkin lebih jelas, ya. Akan saya tulis di sini. Ya, ini kalau tidak salah contoh yang kedua, ya. Contoh kedua. Contoh 2. Ya. Nah, kita diminta menghitung, jadi hitunglah integral ini, ya, tertutup C, ya, di sini dz, ya, dibagi dengan z kuadrat plus 2 gitu, z kuadrat plus 2, ya, dengan lintasan, ya, berupa lingkaran, ya, berjari-jari, ya, satu-satuan, berpusat, ya, di z sama dengan, ya, atau z
ya, Z sama dengan ini apa namanya, akar 2i gitu ya, akar 2i, dan dengan arah positif, dengan arah positif ya. Oke, jadi kalau digambarkan lintasan itu seperti ini ya. Kalau digambarkan lintasan itu akan berbentuk seperti ini. Ya. Ya, kalau ini satu satuan sekian ini, maka akar 2 itu 1,4 ya. Jadi kan itu kira-kira sekian ini. Ya. Kira-kira 1,4 ya. Jadi ya sekitar segini ini. Ya, ini adalah itu titik itu. Terlalu tinggi ya. Jadi mungkin harus dihapus dulu bagian ini. Bentar, saya hapus dulu. Saya gambar ulang. Ya, ini. Ya. Jadi kalau satu satuan di sini misalnya, ya maka ini di sini nih. Jadi ini adalah apa namanya, akar 2i gitu di situ. Ya, lingkarannya tentunya di sini ya. Kali ini satu satuan. Jari-jarinya ya, jadi tinggal nulis gini ya. Ya, gitu ya. Jadi itu lintasannya ya. Karena arahnya positif ya, maka ini ke sana. Ya, gitu. Oke, nah ini i ya, ini i sekian itu. Ya, arahnya ke sana. Oke, oh sorry, ya sana ya. Nah kemudian bagaimana kita bisa menghitung integral itu? Ya, kita bisa memanfaatkan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya. Jadi ingat di situ bahwa kita punya apa namanya, z kuadrat plus 2 ya, z kuadrat plus 2. Jadi apa namanya? Jadi z kuadrat plus 2 itu z kuadrat plus 2 itu bisa ditulis sebagai ini perkalian antara z minus i akar 2 ya dikalikan dengan z plus i akar 2 ya. Coba dihitung. Jadi z kali z kuadrat, lalu z dikalikan ini dikurangi dengan ini 0, lalu ini kalikan ini 2 gitu. Sehingga kemudian integral yang diminta itu bisa ditulis seperti ini ya, c dz dibagi dengan z kuadrat plus 2 ini akan sama dengan integral c begitu ya, ini jadi dz dibagi dengan perkalian ini, jadi z minus i akar 2 lalu dikalikan z plus i akar 2 gitu. Good. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa apa namanya, integral ini ya itu bisa kita tulis ya lebih jauh sebagai ini. Jadi integral itu ini jadi apa namanya, z plus i akar 2 pangkat min 1 gitu ya, dz dibagi dengan z minus apa namanya, i akar 2 gitu. Oke, nah kita lihat di sini bahwa fungsi ini ya tentu apa namanya, ya jadi kalau ini dituliskan jadi fungsi ini, jadi fungsi yang ini ya, itu misalnya saya sebut sebagai fungsi fz gitu misalnya ya, maka fz ya, jadi fz ya oleh karena itu sama dengan apa namanya, seper z plus i akar 2 gitu. Nah, fz ini tentu apa namanya, analitik ya, analitik pada lintasan itu, pada lintasan C itu ya, jadi analitik di situ. Di dalam
ya, maupun ya di luar ya sebagian ya, artinya pada di dalam lintasan itu maupun pada lintasan itu ya. Nah, oleh karena itu kemudian integral ini mengingatkan kita pada apa namanya integral Cauchy ya. Jadi kemudian oleh karena itu kita bisa menghitung ini tentu akan sama dengan apa namanya f ya. Kalau sekian ini apa namanya fz, maka ini adalah f dari ini. Jadi I akar 2 gitu. Oke, ya, jadi I akar 2. Sehingga kemudian kita bisa menghitung mestinya ini sama dengan, dikalikan 2pi. Ya, maaf ya, ini dikalikan dengan 2pi, ya, dikalikan dengan F I akar 2. Oke, jadi tinggal menghitung. Jadi ini sama dengan, apa namanya, 2pi, ya, dikalikan dengan F. F-nya seperti ini. Ya, jadi artinya bahwa ini akan sama dengan I akar 2 ditambah dengan I akar 2 begitu. Ya, I-nya bisa disaring menghilangkannya, jadi I-nya itu ya, sehingga kemudian kita bisa dapatkan ya semuanya ya itu akan sama dengan ini ya 2pi dibagi dengan 2 akar 2 gitu ya. Oke, ini coret ya. Jadi hasilnya adalah pi per akar 2 gitu. Nah, ini jadi cara menghitung integral, salah satu contoh ya. Jadi bagaimana kita mengatasi tadi ya dengan melihat apa namanya lintasan semacam itu, maka kemudian kita bisa terapkan rumus integral Cauchy. Ya, saya rasa sampai di sini ya apa namanya bagian ini. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Nanti kita lanjutkan di bagian berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.